Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Hania. Di video ketiga kali ini aku bakalan bahas seputar jurusan sastra Inggris. Buat teman-teman yang belum tahu, aku dari jurusan sastra Inggris angkatan 2020 dan tentunya saat ini aku sudah menempuh jurusan sastra Inggris di semester 5. Dan sekarang aku masih libur, ya buat sekarang aku masih libur semester dan tentunya belum ada pengumuman dari kampus aku sendiri. Dan tentunya aku juga udah rangkum beberapa pertanyaan seputar jurusan sastra Inggris buat teman-teman SMA, kuliah ataupun teman-teman yang pengen melanjutkan ke jurusan sastra Inggris dan kepo banget sama jurusan ini. Jadi aku udah rangkum pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jurusan sastra Inggris ngapain aja? Jadi di jurusan sastra Inggris itu kita menganalisa film, novel ataupun cerpen yang sudah ditugaskan oleh dosen. Dan tentunya juga di situ ada kita menganalisa linguistik dari sebuah film, ya, menganalisa sebuah linguistik dari sebuah film. Bagaimana cara pronunciation-nya Amerika dan British accent itu sangat berbeda banget. Dan tentunya di jurusan sastra Inggris itu banyak banget hal yang bisa kita ulik dari segi sastra, dan tentunya juga kita mendalami soal sastra itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, ada berapa SKS di jurusan sastra Inggris? Jadi di kampus swasta itu menggunakan sistem 20 SKS. Jadi setiap mata kuliah itu kalau nggak salah itu ada 2 SKS. Dan juga ada beberapa mata kuliah atau sekitar 1-2 mata kuliah yang pakai 4 SKS. Buat yang belum tahu, SKS itu adalah sistem satuan kredit semester. Jadi setiap semester itu teman-teman pasti bakalan dapetin mata kuliah, misalkan karena kan aku di jurusan sastra Inggris tuh dari Senin sampai Jumat. Jadi ada 10 mata kuliah, jadi totalnya sekitar 20 SKS. Dan ada satu mata kuliah mungkin yang 4 SKS. Biasanya kalau di jurusan sastra Inggris kayak gitu. Untuk di jurusan sastra Jepang sih aku belum tahu sejauh ini ya. Habis itu pertanyaannya ketiga, kesulitan apa yang dirasain ketika di jurusan sastra Inggris? Jadi kesulitan di jurusan sastra Inggris itu yaitu ketika kita yang pertama itu ketika mentranslate. Karena kan kita fully pakai bahasa Inggris ya, full banget pakai bahasa Inggris. Di semester 3 ke atas itu udah mulai pakai full bahasa Inggris kayak gitu. Dan tentunya itu kesulitan banget, apalagi ketika kita mau speaking di Zoom ataupun speaking offline dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu juga kesulitan yang sangat challenging banget buat aku dan juga teman-teman aku yang sejurusan sama aku juga. Pertanyaan yang keempat, oke, apa sih manfaat dan keuntungan dari jurusan sastra Inggris itu sendiri? Jadi enaknya di jurusan sastra Inggris itu yang pertama, kegiatannya itu banyak banget. Jadi misalkan let's say kegiatannya itu ada misalkan kayak mantra, misalkan malam apresiasian sastra. Biasanya tuh ada lomba puisi atau lomba cerpen dan segala macam, lomba MC dan segala macamnya yang masih menjurus ke sastra. Dan tentunya keuntungan yang kedua, manfaat yang kedua itu bisa ngomong sama turis asing. Nah itu keuntungan banget sih, karena kalau udah bisa bahasa Inggris tuh pasti bakalan gampang banget buat ngobrol sama bule ataupun sama orang lain yang belum kita kenal dari negara lain, dan tentunya bisa mengekspresikan diri kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Habis itu kalau manfaat yang ketiga yaitu jadinya kita lebih bisa untuk yang manfaat ketiga, kalau udah bisa bahasa Inggris itu bisa lebih mengeksplor budaya-budaya dari luar. Karena kan kalau nggak salah semua budaya itu kan rata-rata kalau kita nonton di media online ya, itu pasti rata-rata pakai bahasa Inggris semua, dan itu bakalan ngebantu banget. Itu sih 3 keuntungan yang aku dapetin. Pertanyaan yang kelima yaitu,
apakah ketika masuk jurusan sastra Inggris harus bisa bahasa Inggris? Oke, jadi aku akan jawab pengalaman aku. Nggak harus. Jadi teman-teman nggak harus bisa bahasa Inggris ketika mau masuk jurusan sastra Inggris kayak gitu. Karena ketika aku semester awal dulu itu dia ada beberapa teman yang memang sudah fasih banget bahasa Inggris, sedangkan di satu sisi aku masih belajar kayak gitu. Dan tetap dan teman-teman tahu aku ini masih belajar bahasa Inggris juga dari film, podcast, dan lain-lainnya. Dan tentunya nggak harus bisa bahasa Inggris, at least tidaknya teman-teman bisa ngomong, memperkenalkan diri, berani berekspresi dan berani bicara aja sih. Meskipun memang itu bahasa Inggrisnya salah, at least tidaknya teman-teman tuh confident sama apa yang teman-teman omongin. Intinya tetap percaya diri. Oke. Nomor 6, apa aja sih prospek kerja jurusan sastra Inggris? Jadi di kampus aku sendiri itu ada FBA sama FKIP. FBA itu Fakultas Bahasa Asing. Jadi ada sastra Inggris sama sastra Jepang. Itu kalau nggak salah prospek kerjanya itu bisa ke translator, habis itu bisa juga ke translator, tour guide, atau teman-teman bisa jadi guru, bisa buka les privat juga, dan masih banyak banget di jurusan sastra Inggris ini. Dan nggak harus mencakup dari ini juga. Nah kayak gitu. Katakan bahasa Inggris ini luas ya, jadi bisa mencakup beberapa prospek kerja yang bisa dipakai. Karena kan kalau nggak salah bahasa Inggris itu bahasa internasional di negara kita kan. Nah kayak gitu. Habis itu FKIP, kalau misalkan di FKIP itu dia tuh ada pendidikan sastra Inggris, jadi itu prospek kerjanya lebih ke guru kayak gitu, kayak yang prospek kerjanya lebih ke guru kayak gitu. Itu sih. Oke. Bedanya yang pertanyaan ke-8, pendidikan bahasa Inggris versus sastra Inggris, mana yang lebih bagus? Baik pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris itu sama-sama bagus buat teman-teman. Yang penting sih teman-teman tahu apa tujuan teman-teman ketika masuk ke jurusannya itu. Oke, aku akan ngebandingin pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris itu prospek kerjanya kayak gimana, nggak akan aku bandingkan karena ini general banget sih teman-teman. Itu tergantung dari tujuan dan niat teman-teman untuk kuliah itu ngapain. Pertanyaan yang ke-8, masuk jurusan sastra Inggris itu harus ada sertifikat TOEFL atau IELTS nggak? Jadi TOEFL atau IELTS itu semacam tes bahasa Inggris jika teman-teman pengen banget kerja, kuliah ataupun magang di luar negeri. Perlu banget sama sertifikat TOEFL sama IELTS. Tapi ini di setiap kampus tuh berbeda dan di setiap fakultas tuh berbeda banget persyaratannya ya. Kalau di kampus aku sendiri itu nggak pakai sama sekali sertifikat TOEFL atau IELTS. Tapi misalkan nih di fakultas aku sendiri misalnya ada pertukaran pelajar ataupun ada IISMA, itu biasanya pasti bakal memerlukan sertifikat TOEFL dan IELTS-nya itu. Begitu kalau di aku ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa aja sih suka dukanya anak sasing? Jadi suka dukanya anak sastra Inggris itu banyak banget, dan overall itu ya bisa dibilang sih banyak banget ya, apalagi kita mentranslate dokumen, bahasa dan segala macam. Karena kan stereotipnya kalau anak sastra Inggris itu pasti harus bisa bahasa Inggris dan bisa menerjemahkan semua bahasa kayak gitu. Nah pasti ada stereotipnya itu kayak gitu. Tapi memang dukanya memang lumayan sih ya, karena ngelihat juga dari mata kuliahnya sangat lumayan banyak ya, 10